Kasus penemuan kerangka di Cimahi dan kebakaran di Rumput Taman Sari menghadapkan aparat hukum dengan pelaku pidana yang kondisi kejiwaannya perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika situasinya demikian, apakah proses hukumnya tetap berlanjut atau dihentikan? Saya sebagai pembicara ketiga yang bertindak sebagai tim kontra. Sekian dan terima kasih. Pemikir kritis, penutur santun, eksekutor bijak, mahasiswa Indonesia, dan salam konstitusi. Makan siang pakai sambal terasi. Sambalnya enak, dimakan menggunakan tangan. Sebelum kami mempresentasi, izinkanlah kami untuk berkenalan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim hukum lingkungan. Dengan saya, Fandi William Raropa, sebagai pembicara pertama, rekan sebelah kanan saya, Chelsea Tumawu, sebagai pembicara kedua yang bertindak sebagai tim pro, rekan sebelah kiri saya, Teresia Hadi, sebagai pembicara ketiga yang bertindak sebagai tim kontra. Sekian dan terima kasih. Pemikir kritis, penutur santun, eksekutor bijak, mahasiswa Indonesia, dan salam konstitusi. Untuk dapat dipidananya seorang pelaku, diharuskan melihat syarat subjektif maupun syarat mental yang harus dipenuhi dan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dewan juri berlatar belakang dari munculnya RKUHP pasal 38 dan 39, juga ketidakjelasan dalam rumusan 44 ayat 1 KUHP mengenai keadaan yang dapat menghapus kesalahan. Dan bisa kita lihat pula penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yaitu adanya kondisi keterbatasan pada penyandang disabilitas dianggap tidak memiliki kemampuan pertanggungjawaban secara penuh. Atas dasar kebijakan akan undang-undang yang belum diatur dengan jelas dan belum diimplementasikan secara baik, maka timbullah perdebatan antara pro dan kontra dengan mosi pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Masuk pada pengertian pertanggungjawaban pidana. Criminal liability atau dalam bahasa Indonesia berarti pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Adapun dewan juri, macam-macam pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban individual, pertanggungjawaban sosial, pertanggungjawaban pidana. Menurut Roscoe Pound, seorang American juris dan edukator, mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu kewajiban pelaku untuk menerima pembalasan atau perbuatannya. Sedangkan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terbagi atas 4 macam, yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas sensorik, dan penyandang disabilitas mental. Menurut Kartini Kartono, tingkatan retardasi mental dijabarkan dalam beberapa kategori. Yang pertama, idiot atau disabilitas mental berat. Pada umumnya, kategori idiot intelligence quotient kurang dari 25, yaitu mengalami cacat jasmani dan rohani berat. Dan pada umumnya, mereka tidak menjaga dirinya sendiri terhadap bahaya yang datang dari luar. Inteligensinya adalah tidak bisa berkembang, tidak bisa mengerti, dan memahami apa-apa. Yang kedua, imbisi atau disabilitas mental sedang. Mereka seperti anak usia 3-7 tahun, IQ 25-49, ukuran tinggi dan bobot badannya kurang, badannya cacat atau mengalami kelainan-kelainan anomali. Yang ketiga, DB atau disabilitas mental ringan. Mereka memiliki IQ 50-70 yang kurang dapat memahami hal-hal kecil atau hal-hal yang baik dan buruk. Sekian dan terima kasih. Ubi jus ibi remedium, di mana ada hak, di sana ada kemungkinan untuk menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya jika hak tersebut dilanggar. Mosi perdebatan pada kali ini yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental, dan untuk pertama kalinya saya secara tegas menyepakati mosi perdebatan pada kali ini. Dewan juri, mari kita melihat kembali latar belakang lahirnya mosi perdebatan pada kali ini, di mana hal ini beranjak dari kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mental, bahkan juga yang berlindung dari jeratan hukuman dengan memanfaatkan keadaan tersebut.
Ruslan Salim menyebutkan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu di antaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Dalam buku 1 mengenai aturan umum, pada pasal 44 ayat 1 KUHP diatur mengenai penghapusan pidana terhadap penyandang disabilitas mental, di mana Dewan Juri ini berarti bahwa ruang lingkup mengenai pasal ini berlaku untuk semua tindak pidana, baik yang diatur di dalam maupun di luar KUHP itu sendiri. Atas dasar hal tersebutlah dalam RKUHP tahun 2015, terutama bagi penyandang disabilitas mental, diatur mengenai aspek pertanggungjawaban pidana, di mana jangan semata-mata hanya berkaca dari hukum positif yang sudah ada, sehingga pelaku tindak pidana penyandang disabilitas mental itu tidak dipidana. Adapun argumentasi saya Dewan Juri ialah pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental merupakan implementasi dari pandangan falsafah keadilan dan tujuan pemidanaan. Dilansir dari BBC dalam kasus kriminal melingering, seperti halnya pada kasus James Lindsay yang dituduh membunuh Emma Thompson yang berusia 15 tahun, ia mengaku bahwa menderita skizofrenia paranoid. Ia memberitahu dokter bahwa iblis telah menyuruhnya untuk membunuh seorang wanita berambut merah. Padahal Dewan Juri, menurut ahli kejiwaan, dalam psikosis asli, halusinasi bersifat intermiten, di mana para penderita gangguan kejiwaan sejatinya dapat menemukan strategi untuk mengabaikan suara-suara ini, bahkan berdamai dengan mereka. Bayangkan saja Dewan Juri, jika kita beranjak dari fakta tersebut dan hal ini dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana terhadap penyandang disabilitas mental, bagaimana dengan hak si korban? Bagaimana dengan perusahaan keluarga korban Dewan Juri? Hal ini sangatlah tidak pantas dan selaras dengan yang dinamakan keadilan. Melingering mungkin relatif umum, tetapi untuk mengidentifikasi mereka berpura-pura sangatlah sulit. Mengacu pada fakta tersebut juga Dewan Juri sudah terindikasikan bahwa orang-orang memanfaatkan perlindungan dan pengecualian yang tercipta dalam hukum positif kita dengan berpura-pura sakit jiwa. Ini sejalan dengan teori Schaffmeister yang mengutamakan alasan penghapusan pidana hendaknya memperhatikan asas culpa in causa, yang mana seharusnya seorang itu harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya karena ia merupakan hasil perbuatan itu sendiri. Selanjutnya dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, huruf A menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak atas perbuatan yang sama di hadapan hukum, dan pada bagian B termuat bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui sebagai subjek hukum. Juga pada pasal 28 Dewan Juri berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas yang sama dengan yang lainnya, yang mana ini mengindikasikan bahwa penyandang disabilitas dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia saja dapat menuntut haknya, lantas dia juga dapat dituntut atas apa yang dilakukannya. Menurut penjelasan di ataslah, untuk menjawab kekhawatiran mengenai emosi perdebatan kali ini, saya memberikan solusi dan rekomendasi yang saya tawarkan, yaitu yang pertama, memastikan apakah pelaku tindak pidana benar-benar merupakan penyandang disabilitas mental sungguhan yang sekiranya menjadi acuan dalam proses hingga penjatuhan hukumannya, dengan menghadirkan para ahli jiwa dalam proses pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan sehingga dapat dipastikan bahwa hasilnya merupakan benar-benar sebagai kondisi jiwa pelaku. Yang kedua, memberikan pertanggungjawaban pidana berdasarkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dengan memperhatikan golongan tingkatan disabilitas mental itu sendiri. Rekomendasi yang tepat untuk menjawab permasalahan mosi perdebatan kali ini Dewan Juri adalah merevisi pasal 44 ayat 1 KUHP dengan memuat pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental, kemudian merevisi pasal 9 huruf A dan B dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental merupakan subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan yang lainnya, di mana ini merupakan pemicu multitafsir yang berimplikasi pada penindakan hukum bagi penyandang disabilitas mental sesuai dengan golongan tingkatannya. Terima kasih dan salam konstitusi. La bouche de droit, apa kata undang-undang maka itulah hukumnya. Dan jika kita kontekstualisasikan ke dalam mosi perdebatan kita kali ini, yakni pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental, maka hal tersebut tentu telah melanggar dari hukum positif saat ini. Dewan Juri, mari kita melihat bersama dalil daripada Tim Pro, yakni menurut Tim Pro, pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental sebagai bentuk implementasi dari pandangan falsafah keadilan dan tujuan dari pemindahan. Namun, saya selaku tim kontra untuk pertama kalinya menyatakan secara tegas, lugas, dan mantap ketidakberpihakan saya terhadap mosi perdebatan kita kali ini, dan dalil daripada Tim Pro merupakan hal yang keliru. Kenapa demikian Dewan Juri? Mari saya hantarkan.
Yang pertama, tim pro berdalil bahwa ini bentuk implementasi dari pandangan falsafah keadilan. Namun nyatanya dengan memberi pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk suatu ketidakadilan Dewan Juri. Karena mari kita lihat teori keadilan yang disampaikan oleh Gustav Reich, yakni salah satu sumber keadilan ialah berasal dari hukum positif. Ini berarti sudah jelas dengan memberi pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental merupakan bentuk ketidakadilan. Untuk itulah secara tegas, sekali lagi saya selaku tim kontrak menolak mosi perdebatan dengan argumentasi utama bahwa secara positivistik legalistik tidak dibenarkan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Dewan Juri, mari melihat dalam KUHP pada pasal 44 ayat 1 yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Maka dapat kita ketahui Dewan Juri bahwa dalam status quo di Indonesia saat ini tidak dibenarkan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Dewan Juri yang arif, adil, dan bijaksana. Jika kita melihat dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, maka di sana dikatakan penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap. Lalu juga dalam hukum pidana kita mengenal istilah alasan pemaaf Dewan Juri yang terhormat, yang dimana menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetaplah bersifat melawan hukum dan tetaplah merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dapat dipidana. Dan jika kita kaitkan dengan mosi perdebatan kita, maka penyandang disabilitas mental merupakan alasan pemaaf Dewan Juri yang terhormat. Pun juga Dewan Juri berdasarkan actus reus dan mens rea, tentunya penyandang disabilitas mental jikalau melakukan tindak pidana, pikiran, niatnya tidak sejalan dengan perbuatannya. Salah satu tujuan dari pembinaan ini sendiri kita tahu bahwa untuk memberi keinsyafan bagi pelaku. Namun tentu tujuan ini tidak akan tercapai dengan memberi pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental Dewan Juri. Karena mari kita lihat dari definisi penyandang disabilitas mental, yakni adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Maka berarti dapat kita maknai bahwa actus reus dan mens rea-nya pun tidak akan sejalan Dewan Juri. Lantas, bagaimana bisa kita memberi pertanggungjawaban pidana pada kasus yang actus reus dan mens rea-nya tidak sejalan? Dan bagaimana bisa kita memberi pertanggungjawaban pidana pada orang yang kondisi mentalnya terganggu? Dan bagaimana bisa Dewan Juri yang terhormat kita memberi pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental yang dimana pikiran, emosi, dan tindakannya pun tidak sejalan? Maka Dewan Juri tentu sudah sepatutnya untuk menolak mosi perdebatan, yakni dengan tidak memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Adapun solusi dan rekomendasi yang saya tawarkan, yakni yang pertama, memastikan pelaku tindak pidana benar-benar merupakan penyandang disabilitas mental. Dewan Juri di sini dibutuhkan peranan dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan dan juga peranan dari psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaannya agar nantinya tidak ada lagi yang menyalahgunakan penyandang disabilitas mental sebagai alasan pemaaf. Lalu yang kedua, meningkatkan lagi kepedulian terhadap penyandang disabilitas mental. Dewan Juri kepedulian di sini akan memastikan hak-hak daripada penyandang disabilitas mental sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 akan terpenuhi, salah satunya yakni dengan memberi rehabilitasi. Maka atas landasan argumentasi, solusi, dan rekomendasi tersebutlah saya tetap bangga menolak mosi perdebatan hingga detik dan saat ini. Sekian dan terima kasih, salam konstitusi. Dewan Juri, tibalah kita pada penghujung mosi perdebatan kali ini. Tim pro mendalilkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental merupakan implementasi dari pandangan falsafah keadilan dan tujuan. Dengan solusi yang diberikan adalah memastikan apakah pelaku tindak pidana benar-benar merupakan penyandang disabilitas mental sungguhan yang sekiranya menjadi acuan dalam proses hingga penjatuhan hukumannya. Yang kedua, memberikan pertanggungjawaban pidana berdasarkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dengan memperhatikan golongan tingkatan disabilitas mental itu sendiri. Sedangkan tim kontra mendalilkan secara positifistik legalistik tidak dibenarkan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Dengan solusi yang diberikan adalah memastikan pelaku tindak pidana benar-benar merupakan penyandang disabilitas mental dan meningkatkan lagi kepedulian terhadap penyandang disabilitas mental. Maka Dewan Juri, dapat kita lihat persimpangan pendapat antara tim pro dan tim kontra. Biarkanlah rakyat dan pembentuk undang-undang yang menentukan.
Akhir kata, mengutip perkataan dari Paul O'Brien, suatu keputusan yang visioner tercipta dalam persimpangan intuisi dan logika. Sekian dan terima kasih. Pemikir kritis, penutur santun, eksekutor bijak, mahasiswa Indonesia, dan salam konstitusi.